Kemarin sempat ada polemik, lihat gak tuh di YouTube? Ada satu Habib ngomong, ayo baca sholawat, mudah-mudahan utangnya lunas, mudah-mudahan rezekinya bertambah. Terus ada yang komentar, yang terhormat Buya Ar-Razi Hashim, beliau bilang nggak boleh sholawat begitu katanya. Beliau mencoba untuk menerangkan tentang hakikat sholawat itu harusnya adalah tulus, ikhlas karena kecintaan kepada Nabi, bukan kecintaan terhadap dunia. Itu benar, itu benar. Tapi di satu sisi Nabi sendiri yang bilang, kalau rezeki ente kurang, sholawat sama ana. Artinya apa? Nabi menjanjikan dunia. Berarti dampak dari sholawat itu tidak hanya akhirat, tapi dunia juga ada. Nah, kalau akhirat jangan ditanya. Adimus salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Banyakin sholawat, karena dikabulkannya itu udah pasti kagak bakal enggak. Sholawat dibaca udah pasti dikabulin. Bagaimana kalau bacanya nggak fasih misalnya? Orang bacanya kagak fasih, misalnya ala misalnya bacanya ngala, atau bacanya Muhammad, kalau orang Jawa sebagian gimana? Mukamat misalnya. Itu ada, Anda pernah dengar satu malaikat ditugasin khusus untuk menyempurnakan bacaan salawat makhluk sebelum dikirimkan kepada Allah dan Rasulnya, disempurnakan dulu. Dari hebatnya salawat, tiap ada orang baca salah nih, dirapiin dulu malaikat sebelum dikirim ke Allah dan Rasulnya. Kirim dah, sempurna. Itu makanya salawat pasti diterima. Biar kata ente riak bacanya, ente sombong, bacanya sombong, mau pamer, diterima. Satu-satunya amalan yang nggak perlu ikhlas. Ente nggak ikhlas nggak apa-apa, diterima. Cuma sholawat doang. Tapi kalau sholat nggak ikhlas nggak diterima. Atau diterimanya sesuai kadar keikhlasannya. Tiga kata Imam Haddad begitu dalam Nasaih Diniyah wal Wasaya al Imaniyah. Tergantung seberapa besar keikhlasanmu. 20% 20% kau dapat. 30 gocap begitu. Tapi kalau sholawat sempurna pasti diterima. Makanya ada kiai-kiai itu begitu. Tiap ada orang nanya, kiai saya kurang rezeki, sholawat. Kiai saya ini sakit belum sembuh-sembuh, sholawat. Karena apa? Idza kunta fi dhiqin au fi faqrin au fi maradin, kamu dalam keadaan sempit, kamu dalam kefakiran, kamu dalam sakit, fa'akthir, perbanyak aja. Karena emang Nabi sendiri yang nawarin itu ke kita. Walaupun kita harus jaga tadi kualitas kecintaan kita kepada Nabi. Idza kunta fi dhiqin au fi faqrin au fi maradin, kamu dalam keadaan sempit, kamu lagi fakir, kurang duit, kamu lagi sakit, ya, kondisi berat segala macam, udah banyakin sholawat. Kita nganggap Nabi kayaknya perlu banget selawat kita. Kagak, Nabi nggak perlu. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan, Allah sama malaikat udah selawat. Lah kita lisan kita kotor. Buat apa Nabi perlu dari kita? Enggak. Udah Allah udah selawat tiap detik sama Nabi. Malaikat semua sempurna, semua ini tanpa terkecuali selawat sama Nabi. Wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih. Allah perintahkan semua malaikatnya untuk senantiasa bertasbih ke atas kesucian Allah. Diperintahkan juga untuk bersolawat. Lisan kita ini kan kebanyakan bohong. Lisan kita ini kebanyakan ngomong yang kotor. Terus Nabi perlu? Enggak. Nabi lagi ngasih tahu kita, lu pada nih kalau lagi susah banyakin selawat dah, mana dah. Karena kebaikan yang Allah kasih itu begitu banyak. Ana sering bilang ibarat botol air begini atau gelas gitu ya. Ini Nabi itu udah penuh, udah full. Udah Allah sama malaikatnya udah sholawat terus
udah full. Lah kalau kita tambahin set, itu jatuh ke kita kebaikannya. Makanya kita salawat itu yang paling bagus bukan usalli ala sayyidina Muhammad, usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad, enggak. Yang paling bagus tuh Allahumma salli. Jadi kita salawatnya aja nyuruh Allah, dalam tanda kutip, bahasa gampangnya begitu. Ya Allah, tolong berselawat. Kata Nabi apa? Nabi ajarin gimana sih cara selawat ya Rasulullah. Sahabat nanya, kalau salam kan Allah suruh salawat sama salam. Salam kita tahu, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, tahu udah. Salawat bagaimana? Oh, salawat caranya qulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Katakanlah olehmu, ya Allah, sampaikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Maksudnya memang kita ini jangan kepedean gitu, Nabi perlu gitu, enggak. Dalam salawat aja ternyata kita minta Allah lagi untuk salawat. Tapi dari kita, ya Allah nih dari saya nih, saya mau salawat. Tapi tolong Allahumma, ya Allah tolong kau yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Gitu, karena memang nggak bisa kita nggak bakal sampai begitu, nggak bakal sampai begitu jauh jarak antara kita dengan kemuliaan kesucian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.